Ini adalah Kompak edisi 2020-002 ya. Ini adalah edisi kedua dari Komisi Bapak GKM Pengharapan kita. Saat ini kita berenam, tapi kita tetap akan menikmati ya sesi kita kali ini. Iya. Kita berdoa dulu, minta tolong Pak Anton, mungkin bisa berdoa untuk doa pembukaan Pak Anton. Oke, Bapak-Bapak, kita berdoa. Bapak kami yang terima kasih untuk malam hari ini. Terpujilah namamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur akan segala sesuatu yang terjadi, untuk hujan yang Tuhan curahkan, demikian pula dengan kegiatan kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan, demikian juga untuk lebih memuliakan Tuhan melalui kegiatan kami pada malam hari ini. Berkatilah Tuhan untuk kaum lelaki di gereja, biarlah kami semua boleh semakin bertumbuh, semakin kuat dalam kasih-Mu. Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan kegiatan kami malam hari ini. Amin. Amin. Oke, seperti biasa kita mulai sesi kita dengan ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking ini mestinya dipimpin oleh Handi, tapi beliau berhalangan kan, lagi sakit. Ya, kita perlu doakan juga ya, sama-sama untuk teman kita ini. Jadi ice breaking-nya akan kita ganti, ya kita ganti dengan kegiatan ice breaking yang lain, karena yang rantai nada tadi akan dipimpin oleh Handi bulan depan ya. Bulan depan kita akan jalankan. Nah, sekarang saya akan kasih challenge saja nih ke teman-teman. Di sini kan ada 6 rekan ya, selain saya ya, kita bertujuh gitu. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan satu tantangan. Tantangannya simpel. Kita akan berhitung aja 1 sampai 20 ya. Yeah. Kita akan berhitung 1 sampai 20. Saya nggak akan menentukan siapa urutannya atau gimana urutannya gitu. Tapi nggak boleh bareng. Kalau nanti ada yang bareng, ya kita akan ngulang lagi dari 1 gitu ya. Terus kalau kelipatan 3, itu kita nggak baca 3 gitu. Tapi diganti jadi wow gitu ya. Kalau 3 dan kelipatannya itu kita pakainya wow gitu. Oke. Kalau kelipatan 5 kita pakai mantap. Jelas ya. Jadi 1, 2 wow, 4 mantap gitu ya. Nah, sampai 20 ya. Kalau sampai 20 ada yang salah, ya kita ngulang lagi dari awal. Karena ini adalah challenge-nya tim. Jadi ini tugasnya tim. Kita berusaha sama-sama. Kita bikin target yang simple aja dulu. Nggak perlu pakai batas waktu, tapi kita berusaha mencapai 20 tanpa ada yang salah gitu. Ya, saya nggak ikut dulu. Silakan dimulai. Siapapun yang mau mulai. Kalau 15 boleh. Bunyinya apa, Pak Del? Kenapa? Mantap, mantap. 15 wow mantap apa wow? Wow, mantap. Oh, mantap. Pak Edi pinter ya, dia takut nanti ngulang. Udah 15 ngulang, karena belum dikasih tahu gitu. Jadi curi start dulu. Oke, benar Pak Edi. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? 1, 2, Wow. 3, wow. 4, mantap ya. Ngulang ya, tadi kacau tuh. Tadi ada yang salah kan? Pokoknya kita strict nih. Kita strict, berusaha mulus, nggak ada yang salah gitu ya. Oke, mulai, ulang. 1, 2, wow, Mantap. 5, 4, Pak. lah. Habis wow, 4 dulu gitu. Oh Oke. iya. Ulang lagi. Pak Haji lari, Pak Haji. Wow. 1, 2, wow, 4. mantap. 6, Salah ya. 6 kelipatan 3 juga. 6 kan kelipatan 3.
Oh, lari. Mesti wow lagi. Lari. Susah nih, Pak. Oh, ya. Susah juga ya. Bisa Oke, juga. ulang lagi. Satu. 2. 3. Wow. Ah. Aduh. Ini sekarang. Pak Indra baru masuk nih, Pak Pak. Indra dikasih tahu. Pak Indra kita Ya. berhitung 1 sampai 20. Urutannya terserah. Ya, tapi kita berusaha untuk nggak saling tabrakan. Kalau kelipatan 3 kita ngomongnya wow, kalau kelipatan 5 ngomongnya mantap. Kalau kelipatan dua-duanya ngomongnya wow, mantap gitu ya. Yang lainnya disebut angkanya. Ayo, mulai lagi. 1. 2. Wow. Double. 4. Mantap. Wow. 7. 8. 8. 9. Ah. Salah ya. Wow juga, Bang. Wow ya. Adriano lari. Ayo Ulang nyanyi, lagi. nyanyi. Fokus, nyanyi. fokus. Kita mesti kerja sebagai tim dan fokus nih ya. Mulai lagi. Oh, barengan Satu. sama bunyinya nggak apa-apa ya Pak, kan betul ya? Ya, saya kasihan aja, Pak. Kalau nggak gitu ngulang terus Mestinya kita. nggak boleh. Nah, nggak apa-apa lah. Saya mau lihat 1. bisa fokus sama wow sama mantapnya dulu apa Betul, enggak. ya. Ya, silakan. 1. Tuh. Ya, bener. 2. Wow. Mantap. Wow. Mantap. Ulang. Tujuh. Lari lagi ya ke lapangan. Susah. Aduh. Konsen. Konsentrasi tinggi nih, Pak. Bisa, Satu bisa. orang kalau aja susah, konsentrasi. apalagi dia bilang. Mulai saya 1. 2. Wow. 4. Mantap. Wow. 7. 8. Wow. Mantap. 11. Wow. 12. Wow. 12. Aduh. Lumayan sudah. Prosentasenya udah tinggi di atas Faktor U nih, Pak. 10%. Faktor U. Coba lagi, tapi udah lewat dari 10, udah kemajuan. Iya. Ayo, jangan nyerah. 1. 2. Wow. Wow. 4. Mantap. Wow. 7. 7. 8. Wow. Mantap. 11. Wow. 13. 12. Wow. Wih, berapa tadi? Ulang ya. 14 harusnya. 14 mestinya. Oh, 14. Bingung langsung. 14 kok wow ya. Wow. Ya, Lumayan. Nggak apa-apa, udah naik 1 lagi. Ayo, coba lagi. 1. 2. Wow. Wow. 4. Mantap. Mantap. Wow. 7. 8. Wow. Mantap. 11. 11. Wow. 13. Wow. Sono ngomong Tak jaga di 15 Pak Belanya salah. Habis 13, 14, Pak. Kayaknya yang Loh. tahu mendingan maju aja. Ya tahu maju aja deh. Gak apa-apa biar lama. Biar tahu. Oke, coba lagi. Aduh, 1. 2. Wow. Wow. 4. 4. Mantap. Wow. 7. 8. 8. Wow. Mantap. 11. Wow. 12.
Ah, 11, Dua nggak apa-apa, coba dua mundurnya Pak. Pak Haji bingung. 13, 13. Pak Haji kopi Aduh. kopi nggak Pak? Kopi, kopi. Kopi Jangan sendiri, nyerah, Pak. jangan nyerah. Aduh. Bisa. Ayo, Aduh. fokus, konsen ya. Kerja 1. sebagai tim, fokus. Ayo, 1. 2. Wow, Wow. 4. Mantap. Ganti lagi. Wow, boleh ya. Ya, boleh. 8. 8. Wow, Wow. Mantap. 11. wow, 13. 14. Mantap. Eh, Wow, mantap. Wow, Mantap ya. Niko lari Niko. Pantan, pantan. Gara-gara baru lewat 14 Pak jadi bingung. Sudah Pantan ditagi cepat. depan. Aduh. nggak apa-apa, udah maju 1 lagi kan. Lumayan, Aduh. maju lagi. 1. Ini sampai keringetan nih. 2. Wow. 4. Mantap. Mantap. Wow. 7. 8. 8. Wow. Mantap. Mantap. 11. Wow. 13. 14. Wow, mantap. Mantap. 16. 16. 17. Wow. 19. Mantap. Atau akhirnya Oke. Sampai keringetan nih, Pak nih. Aduh. Nggak apa-apa. Keringetan. Bayar kopi. Pak. Jadi sebenarnya game ini kalau misalnya kita punya banyak waktu bisa seru karena ini game di mana kita tuh bisa melakukan continuous improvement terus-menerus sebagai tim ya. Kayak tadi kan masih ada yang bareng-bareng. Kita bisa latihan supaya nggak boleh ada yang bareng. Terus cari lagi caranya supaya bisa lebih cepat gimana. Supaya urutannya bisa kita jaga gimana. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat absen, ini kalau kita lihat daftar partisipan gitu ya. Ya, kita bisa ngurutin berdasarkan ini kan. Kalau berdasarkan window, urutan kita tuh kacau kan. Layar setiap orang beda. Nah, tapi kita bisa geser-geser juga. Panton bisa saya klik, saya geser gitu kan. Nah, ini salah satu cara lah untuk kita melakukan continuous improvement terus-menerus gitu ya. Tapi melakukan sampai sekali goal tanpa kita merasa kayak susah banget gitu ya. Atau kita nyerah di tengah jalan gitu aja, tantangan kok. Tapi kalau saya lihat tadi rekan-rekan semua berusaha paling nggak sampai bisa gitu ya. Ya, next time kita cari cara yang lebih baik gitu. Oke, ada lagi yang belajar hal lain dari aktivitas barusan? Niko, belajar apa Niko barusan Niko? Jangan minum kopi dulu. belajar konsen, Pak. Konsen ya. Konsen sama ngasih kesempatan orang lain mungkin. Betul, ya. Dan kalau kita bisa kontribusi ya jangan malu-malu gitu ya. Kita dulu kalau kita nggak ngomong, orang lain yang ngomong bisa malah salah gitu. Akhirnya tim ngulang semua dari awal gitu. Kadang-kadang kita mau kontribusi aja sungkan kan. Benar ya. Nah, tapi sometimes kita memang perlu turun tangan gitu. Jadinya ya kita bisa belajar itu juga. Oke, aktivitas berikut seperti yang lalu kita ada quiz ya sebelum kita diskusi. Silahkan klik ini di handphone masing-masing atau di komputer masing-masing. Quizzes.join. Ini mungkin saya bisa ini juga saya copy aja di chat ya. Sebentar. Tadi belajar berhitung nggak dinilai ya? Betul sih, kalau belajar berhitung juga. Pembagian perkalian tadi itu. Jadi kalau mau chat ya. Ini saya ketik di chat juga. Kalau mau tinggal klik di chat juga bisa tuh. Di Zoom chat ada linknya. Jadi kalau mau tinggal klik di situ juga bisa. Oke, saya buka ininya ya. Saya buka
Chrome-nya. Pakai istilahnya apa? Code-nya nggak pakai Ya, account? ada code-nya. Ini sebentar. Lagi loading. Masuk sebuah game. Ini, wait, kenapa nih? Belum bisa. Oke. Bentar. Oke. Code-nya ada di layar ya. 963826. Sembilan enam tiga delapan dua enam. 9. Di layar kelihatan toh? Gunung Mas duluan ini masuk. Lah piye. Satu perguruan kayaknya ini. Ini ASP saudara saya, saudaranya TSP. Ayo Mas Haji sama ada Pak Hendra, ada ini ya. Tadi ada Pak Jun Ini- juga. Ajun Pak dua Teo, kayak barusan. ini Oh, masuk ke sebuah game gitu ya? iya. Pak Haji bisa klik di Zoom chat. Di Zoom Zoom chat chat. itu kalau ke chat itu ada yang bisa diklik tuh warnanya biru. Diklik di situ aja. Sudah Nah, terus keluar apa? ke Chrome. Hah? Quiz. Ya, diklik itu Terus? bisa nggak? Yang buat sebuah akun atau yang masuk sebuah game? Masuk sebuah game. Nggak, silakan masukkan kode game. Nah, 963826. 963826. Ya. Oke. Ko Chunsek bisa nggak? Ko Chunsek. Itu di Zoom chat ada link, bisa diklik. Gimana sih? Nggak tahu. Nggak ngerti. Apa sih? Di Zoom chatnya bisa diklik. Nggak mudeng, Nggak mudeng. Pak Hendra, nggak mudeng aku. di Zoom chat, Pak Hendra, chat. Chatbox. Di tulisan Chatbox. chat, Pak. Chatting itu loh, Pak. Atau Pak Hendra klik ini di browser, joinmyquiz.com ini. Nah, bisa klik joinmyquiz.com di browser. Joinmyquiz.com. Nah, nanti terus ketik kodenya 963826. Iya. Bisa Pak Hendra? Dan nggak mudeng aku kok. Gaptek ini. Di browser Pak Hendra, di Chrome atau di Google, diketik aja joinmyquiz.com gitu. Nah, itu ada Pak Jun. Pak Jun, masuk ke sini Pak Jun, atau klik di Zoom chat itu ada di chat box, ada linknya, tinggal diklik. Terus masukin kode. Kodenya 963826. Ya, yuk.
Ya wis lah, nih siapa ini? Nih Pak Jun ini kelihatannya. Saya mau pakai handphone aja. Saya mau keluar. Boleh? Ini keluarnya ya. Terus keluar aja gitu ya. Ya. Bisa pakai aja, aku jalan jalan sebentar. Pak Edi udah masuk. Kalau Pak Edi udah masuk, saya start deh. Ini gunung masuknya kok, gunung masnya masih ada ya, Pak? Gunung Masnya, nih saya take out. Ya, oke. Nah. Oke. Pak Edi sampai pakai handphone itu supaya koneksinya kencang itu. Enggak, masih ganti layar kan, Pak? Kirain supaya koneksinya lebih bagus, Pak. Skornya lebih tinggi gitu. Enggak, Pak. Ya udah kalau gitu Pak Edi aja yang menang deh. Dibuat gampang aja ya Pak Anton ya. Gimana Pak Edi, sudah? Saya sudah, Pak. Loh, oh masuknya pakai apa ini? Itu ya wis lah. Oh ya wis lah, oke. Ya udah, ini saya start ya. Saya start. Nah, yang lainnya ngikuti aja soalnya nih. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar Midian. Orang Ismail seharga 20 sikal. Ini benar atau salah? Benar atau salah ini jawabannya? Benar. Nah, Benar ya. Soal nomor 2. Apa yang Yosua minta kepada Tuhan agar berhenti saat berperang melawan orang Amori di Gibeon? Pilih semua jawaban benar. Nah, kalau pilih semua jawaban benarnya nanti mesti disubmit ya. Habis jawab terus disubmit gitu. Nah, waktunya habis. Ya, sementara Yowisla unggul ya. Jawabannya Yowis. apa ini? Matahari, bulan, matahari Dan bulan ya. Pemburu gagah perkasa yang pertama dicatat Alkitab adalah siapa ini? Esau. Salah. Apa jawabannya? Nimrod. Rod. Ya, Nimrod ya. Keturunannya siapa nih? Keturunannya anaknya Nuh ya? Keturunannya Ham ini. Ya. Oke, next. Kata terakhir di Alkitab. Selama-lamanya.
Ya, kalau dongeng Walt Disney gitu biasanya diakhiri dengan hidup bahagia selama-lamanya gitu ya. Tapi kalau di Alkitab kita kata terakhirnya amin. Ya. Oke, benar semua loh ini. Alat yang digunakan sebagai tanda melakukan pengesahan untuk menebus dan menukar di Israel. Jubah. Ada yang suka mengacau. Apa yang dipakai untuk menebus dan menukar? Ah, Jawabannya apa? Kaki ya. Kasut ya. Ya, alas kaki. Ini waktu Boas itu ya. Boas mau menebus Ruth. Sesaat sebelum Saul diurapi oleh Samuel, Saul tengah mencari binatang apa milik ayahnya yang hilang. Ada yang ingat nggak kisah ini? Keledai. Nah, ciamik Pak Alek. Wah. Jadi ngerti kabeh tapi. Tapi kalau udah terlanjur salah gimana? keledai. Keledai. Keledai apa nih Pak Alep? Incorrect. Soalnya jawabannya udah keledai laki, keledai perempuan. Tuan, iya. Keledai apa nih? Nah, itu jawabannya. Keledai betina ya, nggak ada yang jawab lagi. Salah kabeh ya. Keledai betina ya. Dari betina. Menurut versi LAI, nah ini karena ada, kalau King James beda loh ini. Niniwe didirikan atau dibangun oleh Wah. siapa yang mendirikan Niniwe? Salah. Nimrod. Ya, kalau versi LAI dan versi Inggris modern itu Nimrod. Ya, tapi kalau versi King James itu Asyur mestinya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Niniwe itu mestinya berdiri sebagai kerajaan yang apa ya, menyukai Allah gitu ya. Jadi keturunannya si Sem dia, ya mestinya si Asyur nih. Tapi kalau Nimrod kan keturunannya Ham ya, jadi ungodly ya. Dia itu ya melawan ya, bangun menara Babel gitu kan, kepengen semua orang berkumpul. Nah Niniwe itu lebih di utara sekitar 500 km gitu kan. Nah tapi berdasarkan temuan arkeolog itu ada nama kota diganti jadi nama kota Nimrod, itu dekat Niniwe. Nah sejak itu arkeolog itu dipakai sebagai referensi dari terjemahan Alkitab itu jadi Nimrod gitu loh. Kalau menurut Alkitab yang versi modern, nah ini memang agak polemik nih, ya. Tapi kalau menurut saya sih mestinya Asyur ini. Kalau kita pakai Alkitab yang King James gitu ya, itu Asyur. Berarti benar dong. Nah, salah, karena ini menurut LAI ditanyanya. Paulus mengalami karam kapal berapa kali? Wah. Berkali-kali. Nah, pasti benar Pak Alep. Pak Alep memang pinter itu. Kebayang ya waktu dia jenius. ujian ya dulu ya, sekolah ya. Ya. Nggak pernah keliru. Kalau salah, berarti dosennya yang salah. Waktu mau habis nih. Jawabannya benar berapa kali? 3 kali ya.
Ya, 3 kali ya. Epafroditus mengantuk dan jatuh dari lantai 3 saat Paulus sedang berkhotbah di Troas. Benar atau salah? Saya melihat tatapannya Pak Anton itu penuh makna. Pokoknya setiap kali ingat tikus ya itu. Saya tikus ini ya. saya ini nggak Benar, ya. fokus sejak Pak Anton nggak pakai topi ini loh. Bener. Gemes saya anyar. lihat, gemes lihat rambutnya Pak Anton itu. Maksudnya Kok bisa, tikus Pak Lep? ya. Potongan rambut baru itu. Ini soal terakhir kelihatannya. Kitab di Perjanjian Lama versi LAI yang tidak menyebutkan kata Tuhan. Kitab apa yang nggak menyebutkan kata Tuhan? Versi LAI ya. Pilih semua jawaban yang benar, jadi mesti disubmit kalau udah. Niko, kita apa aja Niko? Esther lah. Esther. Saya kebablasan 1 tapi. Sama apa? Kidung Agung ya? Aku. Iya. Kalau di bahasa Inggrisnya memang nggak ada kata Lord ya di Kidung Agung, tapi dia pakainya Yehova. Ya kalau bahasa Indonesianya tapi diterjemahnya Tuhan. Jadi di Kidung Agung kalau versi LAI ada ini Tuhan. Nah, selesai. Jadi pemenangnya siapa ini? Pak Iya. Edi. Ya wis lah. Memang sudah. Suhunya menang. Oke. Pak Anton loh. Pak Anton loh yang menang loh. Oh ya, Tentang provinsi. Oke. Silakan Pak Edi. Kita masuk ke tahap diskusi ini. Pak Edi akan mimpin diskusi kita sore ini ya. Paling nggak kita sudah olahraga otak nih barusan. Iya, terima kasih Pak Theo. Senang bisa kita berjumpa. Saya pikir tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi dengan kita belajar seperti itu, kita akan diingatkan terus. Oh, kita dapat pertanyaan seperti itu, kita udah tahu jawabannya ya. Senang bisa berkumpul. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus, kita ini 45 sampai 1 jam, ini sudah 36 menit. Jadi, oke. Jadi saya tidak ingin menguasai pembicaraan ini. Saya akan sharing, tidak ada benar salah gitu ya, tidak ada benar salah, saya batas itu ada benar salah, tapi menurut asumsi kita, saya hanya coba menyampaikan sesuatu pada kita semua, nanti kita akan menyampaikan menurut saya itu bagaimana gitu ya. Oke, saya akan sampaikan dulu, share screen dulu. Nah, satu ayat yang kita baca sama-sama, Lukas 10 ayat 29. Lukas 10 ayat 29. Oke ya, kita baca, kita perhatikan, saya akan membaca untuk kita semua. Saya baca, yang lain perhatikan ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, judulnya saya terbalik, bukan siapakah sesamaku manusia, tapi siapakah saya? Ini saya mencoba mengingatkan pada kita semua cerita yang semestinya mungkin kita tahu semua ya. Tidak ada Kristen baru di sini. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati, katanya itu menolong orang yang sedang dicelakai oleh orang lain. Nah, itu ceritanya seperti itu singkat. Nah, kalau tadi siapakah
sesamaku, tetapi saya ingin menanyakan pada kita semua, kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, siapa saya? Apakah saya itu imam? Apakah saya Lewi? Ataukah saya orang Samaria? Tentu mudah dijawab. Jadi idealnya ya yang seperti Alkitab, orang Samaria yang baik hati. Tetapi dalam praktek hidupnya, dalam praktek hidup kita, apakah kita senantiasa menjadi orang Samaria itu? Nggak tahu. Makanya menurut kita, kalau kita pasti berhadapan seperti itu, siapakah saya? Apakah saya imam? Apakah saya orang Lewi? Ataukah saya orang Samaria? Nah, saya berhenti sampai di sini, Bapak-Bapak sekalian. Nah, silakan Bapak-Bapak untuk menyampaikan siapakah saya. Oke. Oke. Tidak menjadi pengantar aja. Silakan sekarang berbagi siapakah saya. Boleh nanti praktek di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau yang umum seperti itu umum, peran kita sebagai apa. Jadi ini kita boleh di luar konteks, boleh. Tapi kita coba memahami kalau ada peristiwa seperti itu, mirip-mirip, kalau kita boleh bagi dalam keluarga kita, siapakah saya. Silahkan, siapa yang mulai duluan? Saya mulai Pak ya. Silakan Pak Anton. Moga-moga didengar suara saya. Dengar Pak, sudah menang Ya, kok, dengar lah pasti. Jelas. Oke, bagus. Jadi kalau saya perhatikan itu tergantung dari konteks ya. Kadang-kadang kan kita bertemu pada satu kasus gitu ya. Nah, pada satu kasus ini kita bertindak sebagai siapa? Kalau ini dalam satu kasus, apakah kita ingin menolong orang yang mendapatkan celaka tersebut, ataukah kita malah pergi meninggalkan ya? Dalam situasi-situasi tertentu gitu, apakah kita memiliki keinginan untuk menolong atau tidak gitu. Tapi dalam beberapa konteks ya, misalnya saya ketemu orang yang tiba-tiba kejepit sepeda gitu ya, udah cepat-cepat saya tolong, kemudian saya tarik, ya kemudian karena ada orang tuanya, ya terus dibawa ke puskesmas terdekat gitu ya. Apakah saya sebagai Samaria, nah, saya juga melihat tidak ada orang Lewi di situ, tidak ada imam di situ, tapi adanya saya gitu. Tapi saya ada keinginan menolong karena orang itu memang sedang mendapatkan masalah gitu ya. Demikian juga kalau misalnya ada satu kasus selain yang terjadi tadi di Lampung gitu ya. Pada satu kegiatan saya dengan teman di perjalanan tiba-tiba ada orang yang minta tolong supaya diantar ke rumah sakit gitu ya. Padahal saat itu juga saya sedang berangkat ke tempat pekerjaan. Tapi saya dengan teman saya kemudian sepakat ya dibawa ke rumah sakit yang dia harapkan, dan itu kami tinggal gitu ya. Nah, apakah saya ini sebagai Samaria ya saya juga tidak tahu gitu. Tidak tahu dalam arti karena mungkin tidak ada orang lain gitu. Tetapi dalam konteks ini ya seperti yang dipesankan Tuhan Yesus, sepanjang kita ada menemui situasi seperti itu, ya kita punya kewajiban untuk menolong orang yang mendapatkan kesusahan tersebut gitu ya. Tapi kalau tidak ada kasus ya kita mau menolong siapa gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita perhatikan juga. Apakah dalam situasi yang lain teman-teman juga punya cerita gitu. Tapi ada beberapa kasus yang saya temui kira-kira seperti itu dari dua contoh gitu ya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Edi. Sharing yang bagus Pak Anton. Jadi Pak Anton dalam hari ini kalau siapakah saya, Pak Anton berperan sebagai orang Samaria.
Karena tadi ada sedikit catatan, karena nggak ada orang lain, nggak ada imam gitu kan. Jadi sepertinya Tuhan mendorong Pak Anton untuk melakukan sebagai orang Samaria. Itu ya Pak Anton ya. Ya, sharingnya bagus. Ya. Silahkan kalau ada yang lain sharing. Saya mau sharing, Pak. Kadang kalau saya ketemu orang yang membutuhkan pertolongan itu, kadang-kadang ada di mall gitu. Kita ada perasaan nggak yakin orang ini benar-benar orang yang butuh pertolongan atau enggak gitu. Ya. Pernah ada orang itu jawil, dia nggak tahu kenapa saya yang dijawil gitu ya. Tapi dia kemudian dalam waktu yang pendek dia langsung cerita gitu. Bahwa dia tuh dulu atlet bulu tangkis di Indonesia gitu ya. Dia kasih foto-fotonya masa lalu gitu. Bahwa ya dulu pernah ya pokoknya mengharumkan nama bangsa gitu ya. Tapi ya sekarang disia-sia sampai dia sendiri kesulitan lah gitu. Dia dan waktu itu kayaknya ada istrinya juga seingat saya gitu. Nah, kalau istri itu si ayah itu biasanya udah ngingetin, itu belum tentu benar, belum tentu kejadian gitu ya. Tapi kadang kalau ngelihat ada orang seperti itu, walaupun saya tahu kemungkinannya mungkin benar ini penipu gitu ya, sering nggak tega gitu loh. Maksud saya kalau sampai dia nipu pun pasti ada alasannya gitu ya. Pasti memang dia butuh sesuatu gitu. Jadi ya sudah direlakan gitu loh. Dan pada saat kita melakukan itu ya mungkin seperti Pak Anton ya. Nggak mikir lagi apakah saya itu Lewi, apakah saya itu imam, apakah saya orang Samaria, tapi tinggal kita mau apa enggak. Dan menurut saya kalau kita sudah memutuskan untuk menolong gitu ya, ya enggak usah dipikirin lagi ini saya sebenarnya ditipu atau enggak gitu. Maksudnya kalau itu kan kita jadi mikirin gitu ya, bisa jadi timbul rasa menyesal gitu ya. Kalau menurut saya ya sudah gitu. Kita seberapapun ikhlasnya kita kasih, tapi setelah itu enggak usah dipikirin lagi gitu. Anggap aja apapun yang kita lakukan buat orang itu ya berdampak gitu ya. Kami juga pernah, ya saya pulang kantor waktu di Regen, di pabrik Tencoplas, itu lagi jalan di tol, tiba-tiba ada kerumunan di depan gitu kan. Kerumunan di depan itu rupanya ada kecelakaan sebelumnya, itu ada orang di pinggir jalan itu berdarah-darah gitu. Berdarah-darah dan ada orang-orang yang kayak diancam mau dipukulin sama orang banyak gitu kan. Nah itu juga sama, mobil saya terus diketok, ada yang teriak-teriak gitu untuk minta tolong segera untuk mereka ditolong gitu. Supaya orang itu dibawa ke rumah sakit terdekat gitulah. Nah waktu saya perbolehkan ya ada beberapa orang duduk di kursi belakang, rupanya istrinya orang yang ditabrak yang berdarah-darah itu duduk di depan gitu. Di belakang itu ada 2 orang lagi gitu. Sedangkan sopir mereka, jadi sopir mereka itu yang rupanya nabrak mobil yang lain, dan sopir itu lagi dipukulin sama orang-orang di luar gitu ya, karena ya nabrak mobilnya orang lain, tapi yang orang ini nggak ditolong gitu. Nah yang saya lakukan pokoknya saya nganter orang ini dulu ke rumah sakit, saya nggak tahu yang benar siapa, yang salah siapa gitu, yang pasti orang ini kalau saya lihat butuh pertolongan gitu kan. Dan ya mobil saya juga sempat digedor-gedor gitu kan, karena nolongi orang itu gitu. Dan waktu itu sempat lewat Sidoarjo, jadi ada rumah sakit di Sidoarjo itu dekat exit tol. Saya antar ke situ dan orang itu langsung ditangani di gawat darurat. Nah istrinya tuh sampai ngelongsor gitu loh Pak, kayak nyembah-nyembah gitu, terima kasih ya. Saya bilang ya saya malah risih ya, saya bilang nggak usah, dan saya juga nggak ninggalin nama sengaja, tapi besoknya saya telepon gitu, tanya sama rumah sakitnya gitu, orang yang semalam diantar ke situ tuh kondisinya gimana, dan kelihatannya ya tertolong lah gitu ya orang itu. Nah pada saat itu juga nggak mikir saya itu siapa ya, apa orang Samaria, apa orang Lewi, apa imam gitu. Dan yang ajaib sih mobil saya itu tidak ada bekas darahnya sedikit pun loh. Padahal orang itu tuh berlumuran darah gitu. Jadi waktu orang itu dibopong masuk ke mobil itu, saya juga tidak mikir ini mobil nanti kotor atau enggak gitu. Tapi setelah nganter itu saya kepikiran gitu. Loh ya mobil saya berarti banyak darahnya gitu. Tapi ternyata tidak ada sedikit pun loh sampai di rumah. Ya saya nggak bisa menjawab apakah itu saya sebagai imam apa orang Lewi apa orang Samaria, tapi memang biasanya saya nggak mikir dulu ya. Saya itu sebagai apa, kalau memang melihat ada yang butuh ditolong ya ditolong. Setiap kali juga selalu kepikir pasti ada orang yang butuh pertolongan lah setiap saat gitu kan. Tapi kan
kita tuh seringkali juga nggak secara proaktif untuk nyari ya. Nah itu yang mungkin perlu kita renungkan juga gitu. Sebenarnya kan kita ini pasti punya kemampuan untuk bisa menolong orang lain gitu. Tapi seringkali ya kita memang nggak secara aktif untuk cari tahu siapa yang sebenarnya kita bisa tolong gitu. Gitu sih. Iya, terima kasih Pak Theo. Jadi yang dilakukan Pak Theo kalau ini bukan pilihannya apakah A, B atau C, tapi saya pastikan orang Samaria karena menolong gitu kan. Ya, oke. Bagus, ini pengalaman yang sharing yang bagus. Ada yang lain lagi? Kalau bisa satu-satu sharing gitu ya kalau bisa ya. Halo, malam Pak. Iya Pak Indra. Kalau menurut saya, kadang-kadang kita menolong zaman sekarang ini rancu. Apakah kita benar-benar menolong, ataukah justru kita yang dipentung gitu. Karena waktu dulu ya, sejak saya mungkin sering membantu ayah saya buka toko emas di SID karena di lantai 2, dan di bawahnya itu jalan raya, saya sering melihat orang yang menipu orang dengan pura-pura menabrakkan dirinya, kemudian memeras orang itu gitu. Karena saya di atas, jadi saya sering bisa melihat gitu. Kemudian yang kedua, ada orang yang minta-minta di situ. Waktu saya kasih, malah saya dimarah-marahin sama tetangga-tetangga lain yang melihat saya kasih. Kenapa? Karena ternyata orang itu bukan orang miskin gitu. Orang itu punya rumah tingkat 2, istrinya 2, bayangin aja gitu. Ternyata seperti itu, dan saya buktikan benar karena dia setelah habis minta-minta selalu ke belakang gedung, di mana ada gedung yang dibangun tapi belum selesai. Kemudian dia ganti pakaian, dia bawa tape gitu sambil nyanyi-nyanyi jalan pulang, keren gitu. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, pernah juga saya dan teman saya waktu di rumah tiba-tiba ada orang datang yang mukanya kusut, pakainya kumel, dia bilang bahwa dia dicuri barang-barangnya gitu, sehingga dia dari 2 hari belum makan, belum tidur, matanya merah kayak gitu. Kemudian karena waktu itu ya saya dan teman saya iba itu masih sekolah ya, belum punya banyak uang. Seadanya uang kita kasih gitu. Adanya uang kita kasih. Nah setelah itu kita jalan sama teman saya ini gitu. Dia nggak begitu jauh dari situ, kita lihat dia sedang main judi pakai uang gitu. Waduh, kita menyesal banget gitu. Waduh, jadi kita memberi itu bukan berakibat baik, tapi ternyata berakibat buruk gitu. Karena kita memberikan orang untuk main judi. Ya, itu kadang-kadang satu dilema gitu ya. Nah, terus kalau kita ditabrak misalnya, apakah kita harus menolong orang itu gitu. Nah, contoh saya pernah ditabrak sebelum mau berangkat ke Jepara, pas di perempatan Coca-Cola sini, saya sudah ada di jalur kiri untuk membelok ke mutar untuk menuju masuk ke tol, tapi dari kiri saya ada sepeda motor langsung belok ke kanan sehingga nabrak depan saya. Dia maki-maki, nyalain saya gitu kan. Nah, saya kan tuh paling kesel kalau orang bukannya minta maaf karena salah, tapi malah nyala-nyalain. Dan akhirnya dia bilang, mau lapor polisi apa gimana? Terus dia bilang, ya lapor polisi, ayo saya ajakin kan depan perempatan ada tempat polisi. Terus dia nggak diberi ayo, saya bilang gitu. Dia bilang apa? Ya suka-suka saya toh gitu. Nah, saya juga jadi malah kesel gitu. Ini orang udah nabrak, malah jadi kayak gitu. Terus saya bilang ya kalau suka-suka kamu ya saya suka-suka saya, terus saya jalan aja gitu, nggak peduli kalau kamu itu nomor saya catat ya, kalau kamu mau ini laporin polisi, saya bilang gitu deh. Karena saya nggak merasa bersalah gitu, saya ada di jalur yang benar dan dia ada di kiri, langsung nabrak saya, kenanya depan kiri saya gitu ya, jadi depan mobil saya yang kirinya gitu. Untungnya saya sempat ngerem, kalau enggak saya tabrak dia gitu. Nah, terus yang kedua lagi, saya waktu sampai ke Jepara, itu ditabrak oleh satu anak muda, nggak pakai helm, nggak punya SIM, nggak punya apa-apa. Saya udah menyeberang ke kanan karena mau Indomaret yang ada di sebelah kanan jalan, dan saya sudah masuk ke Indomaret itu, mobil, cuma sisi kirinya masih di pinggir jalan. Dia mungkin ngelamun entah apa, dia tabrak saya, jadi depan kiri mobil saya, sama spion kena hancur gitu. Ya tapi karena dia tidak menyalahkan saya dan mohon
ditolong gitu, dia nggak bisa jalan karena kakinya retak, ya saya berhenti, saya tolong dia dan saya tetap bayar uang perawatannya sampai berapa 450, 400 hampir 500 lah gitu. Dan kemudian mobil saya pun saya serviskan, spion patah, cat segala macam sampai habis 2.500.000 gitu. Padahal saya yang ditabrak. Ya. Nah, kalau menurut saya dalam hal menolong kita juga harus waspada ya. Karena saya juga pernah ada orang ngetok-ngetok pintu mobil saya, minta uang gitu, dia pura-pura buta. Ternyata ketika kita senterin matanya, dia langsung gelagapan lari gitu. Nah, seperti ini contohnya. Yang hal yang kalau kita memberi itu justru belum tentu hasilnya baik. Makanya sekarang saya tidak akan mudah memberi kalau saya melihat orang itu tidak benar-benar untuk kita tolong. Contohnya misalnya saya pernah menjumpai anak minta-minta pakai antingnya emas, pakai kalung emas, tapi dia minta-minta seperti itu. Ya, terus seperti ada ibu-ibu misalnya gitu, bayinya digendong gitu. Tapi sebetulnya dia bukan orang yang cocok untuk minta-minta gitu. Saya nggak akan memberi seperti itu karena wajah bagus, pakaian bagus, badan ya gemuk gitu kan, anak seperti bagus juga, nggak ada masalah. Nah, dalam hal ini saya merasa kalau nggak tahu, saya kadang-kadang bilang dasar pelit. Saya bilang terserah menurut saya, karena sudah saya banyak cerita yang supir truk digebukin sampai mati padahal dia nolong anak yang jatuh gelinding dari atas bukit, dia berhenti nolongin anaknya malah dia digebukin sampai mati seperti itu. Nah, menurut saya dalam hal menolong kita saat ini ya harus bijak lah gitu ya, karena belum tentu kita menolong orang itu hasilnya baik. Ya, nggak tahu menurut yang lainnya, saya ini belum masuk yang mana, karena yang menilai harus orang lain, bukan saya sendiri. Saya pikir begitu. Terima kasih. Ya, ini terima kasih Pak Indra. Ada dimensi yang lain ya. Sekarang kita diperkaya gitu ya. Jadi ketika menolong orang, tadi sebenarnya Pak Theo juga sudah ngerti kalau mungkin ditipu, tapi ya sudahlah nolong-nolong. Tapi Pak Indra punya pengalaman yang benar-benar ditipu dan mengerti gitu. Akhirnya ya menahan untuk menolong gitu kan. Sekarang lebih hati-hati. Bagus ya. Oke. Silakan kalau ada yang lain lagi. Saya mungkin ya Pak Edi. Kalau saya mungkin ya lumayan berbeda sih dengan bapak-bapak yang lain, karena pengalamannya malah saya melihat situasinya sebagai entah imam atau orang Lewi, karena bukan statusnya sih, tapi lebih ke apa yang saya lakukan tuh mirip dengan apa yang mereka lakukan. Bukan masalah menolong orang secara dana ataupun secara langsung sih, tapi lebih ke mendengarkan pergumulan orang lain gitu. Jadi sempat saya berada di posisi kayak dilema. Satu sisi harus mengerjakan tugas kayak menyiapkan renungan gitu untuk pelayanan weekend waktu di kampus. Tapi di sisi lain ada satu temen nih sedang mau curhat gitu lah, mau cerita tentang pergumulan dia. Nah, itu beberapa kali karena saya merasa kurang waktu untuk mempersiapkan renungan, akhirnya saya bilang enggak dulu deh, jadi menolak teman itu untuk curhat ke saya, karena saya merasa saya butuh waktu untuk menyelesaikan tugas pelayanan saya begitu. Nah, waktu gak lama setelah mengalami kejadian kayak gitu, nah pas ada khotbah tentang topik ini sih dan ditanyakan, nah kita seperti apa? Nah waktu itu saya merasa selama ini memang pengennya dan selalu merasa sebagai orang Samaria gitu kan. Nah tapi pada waktu itu ketika ditanya pertanyaan ini, saya merasa kok saya rasanya lebih mirip ke imam atau orang Lewi gitu ya, karena berpikirnya berusaha melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Tapi apakah benar kayak gitu? Ya cuma kita sama Tuhan yang tahu sih. Karena pada waktu itu saya merasa saya nggak benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Karena sebetulnya kalau alasan mempersiapkan renungan atau melakukan tugas, sebenarnya ketika mengatur waktu dengan baik itu bisa dilakukan gitu loh. Dan saya bisa meluangkan waktu untuk istilahnya menolong teman saya sedang butuh tempat cerita gitu kan. Tapi istilahnya saya lebih mengutamakan hal yang mungkin sebetulnya karena keteledoran atau kecerobohan saya, karena kurang bisa mengatur waktu dengan baik itu sih. Memang tidak selalu seperti itu, tapi pada waktu itu saya merasa kayak iya Tuhan pengen mengingatkan satu hal ini sih. Kadang itu hal yang sangat tipis dan bisa salah gitu kan ketika kita nggak benar-benar berikat. Nah, kalau dari saya mungkin itu sih Pak sharingnya.
Ya, terima kasih Niko. Ini ada dimensi yang lain lagi ya. Jadi idealnya yang kalau tuntutan Alkitab adalah Samaria, tapi dalam prakteknya ternyata tidak mudah juga gitu ya. Ya, bagus Niko. Nah, ini mulai menarik ya ini ya. Semakin diperkaya gitu. Silahkan kalau ada rekan-rekan yang lain. Masih ada Pak Haji, Pak Triyono, masih ada Pak Alep, masih ada Pak Jun. Silahkan kalau mau. Ini sampai jam berapa Pak Tio? Kita bisa berhenti sewaktu-waktu kalau gitu. Saat serunya aja, Pak. Oh, serunya. Oke, silahkan. Berarti ini ketua ada membebaskan kalau kita, mereka ya. masih sharing berarti kan masih engage ya. Ya, enggak apa-apa Oke. gitu. Ya, silahkan. Masih ada 4 orang selain saya. Nanti saya juga akan sharing. Siapa yang mau sharing nih? Pak Jun kayaknya tadi. Ya, pasti sudah nyalain. Pak, saya tambahin sedikit ya Pak. Oh iya, silakan Pak. Kalau di Bali saya pernah mengalami waktu saya membuat mengadakan training di sana. Saya waktu training berlangsung ada ibu-ibu tua datang gitu masuk ke ruangan, dia minta gitu. Karena saya waktu itu iba, saya hamperin, saya kasih uang. Sama peserta training yang orang Bali semua, saya dimarah-marahin habis-habisan. Dia bilang gitu, kalau di sini Pak, nggak boleh ada yang minta-minta, jangan kasih orang seperti itu. Wah, itu pengalaman saya yang sekali itu juga. Saya pikir orang tua ya, saya kan selalu berpikir, kalau orang ini saya pandang perlu dibantu, ya akan saya kasih gitu. Tapi kalau saya lihat, misalnya ada yang pura-pura bincang, ada pura-pura buta, saya nggak akan kasih seperti itu. Tapi sepertinya ini kan perlu dibantu, benar-benar udah tua semua gitu ya, udah benar-benar tua ibu-ibu ini. Tapi ternyata saya dimarahin di situ karena dia bilang apa itu membuat orang malas katanya. Kalau di Bali nggak boleh seperti itu. Nah ini satu pengalaman buat saya, mungkin pengalaman yang aneh juga. Ya terima kasih. Terima kasih Pak. Lagi kita diperkaya lagi. Jadi di sana nggak boleh memberi ya kalau ada pengamen. Bagus. Ada yang lain lagi? Pak Jun kita udah nyalain speakernya, mic-nya. Pak Jun mau sharing Pak Jun? Orangnya bulus sih. Pak Alep, Pak Haji, Mbak Triyono. Suaranya Tasya itu. Oh, Tasya. Oke, saya akan mulai dulu sambil yang lain kalau ada gitu ya. Nah, saya sengaja mempertanyakan pada rekan-rekan semua sebagai anggota komisi Bapak nih, meskipun Niko belum Bapak nih, nggak apa-apa, karena kompak itu saya juga tadi laki-laki gitu ya, karena nggak ada komisi pria, nggak ada, kita kompak ya, dan Niko masuk kompak gitu ya. Ya, ketika saya coba, kenapa saya mengatakan ini, saya mencoba menempatkan diri saya itu, kalau terjadi seperti itu, saya ada di mana ya? Memang kalau konteksnya ada siapakah sesamaku, oh iya, ternyata seperti itu yang betul orang Samaria. Tapi ketika saya tempatkan diri saya, ternyata saya tidak selalu jadi orang Samaria. Terkadang iya, tetapi kalau boleh tanyakan, prosentasenya justru semakin kecil. Saya lebih banyak orang yang melewatinya. Ya, konteks saya bisa sebagai seorang imam, karena saya bisa, wah ini saya tergesa-gesa, saya ada pelayanan seperti saya tinggalkan gitu. Nah, kemudian saya bisa sebagai orang Lewi karena saya pelayan Tuhan, saya harus menjaga diri saya dengan baik gitu kan. Nah, kadang kan kita seperti misalnya sebagai imam ya, kita kan tahu teman kita ini sakit satu ya Pak Anggi. Nah, tapi kan saya punya jadwal seperti ini. Kayaknya kan saya nggak bisa ini keadaan biasa pun, saya akan menunda untuk dia untuk tengok gitu kan, ini bukan konteks menolong tapi untuk tengok. Nah, saya merasa disitulah saya imam, jadi saya harus menjalankan tugas saya dan saya melewatkan bagian itu. Nah, keadaan-keadaan seperti itulah yang membuka pikiran saya, ternyata
tidak semua yang seharusnya saya lakukan sebagai orang Samaria, saya mau menjadi imam, jadi orang Lewi. Jadi persentase saya semakin kecil. Tetapi sekali lagi di saat-saat tertentu memang Samaria saya itu muncul kuat gitu ya. Jadi seperti Pak Teo punya pengalaman di Cagat seperti itu, saya juga punya pengalaman. Jadi mobilnya harus dimasukin nolong orang gitu ya. Itu kan dipaksa juga, tetapi memang terdorong gitu ya. Terdorong, bahkan itu pun juga berisiko ketika saya pernah punya pengalaman dengan driver saya ketika pergi keluar kota. Di depan saya ada perempuan naik motor. Nah, kelihatan dia mau jatuh karena lagi belajar itu di jalan raya gitu ya, dari Jogja ke Semarang. Kemudian dia jatuh. Mobil saya itu paling dekat dengan dia. Nah, kalau saya pikir nih kalau saya nolong segera seperti Pak Indra tadi ya, hati-hati ini. Dikira saya nabrak gitu, apalagi orangnya nanti nggak bisa bicara seperti itu. Waduh, bisa-bisa kami dipukuli gitu ya. Begitu kami berhenti dulu. Driver saya tak suruh, dia juga langsung mau turun. Saya juga bentar, tahan dulu. Nanti dikira nabrak ini. Tapi kita siap. Tunggu begitu ada orang datang, langsung kita masuk ke sana juga. Jadi kita jelaskan bosnya seperti ini. Oh iya kita ngerti kok. Nah, oke, itu. Jadi perlu langkah bijak juga gitu. Enggak mudah kita bisa menolong karena keadaan seperti kita sekali lagi perlu hikmat. Tapi yang saya ingin coba yang lain di dimensi seperti ini. Kita ini kan laki-laki ya. Ini kan kepala rumah tangga semua. Kalau bayangan bapak-bapak itu orang imam, Lewi, dan orang Samaria itu laki atau perempuan? Oke, kita bisa memberikan bayangan sendiri ya. Oh, jangan-jangan orang Lewi itu perempuan gitu ya. Jangan-jangan orang Samaria itu perempuan, tapi nggak tahu gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bapak-bapak semua di tempat ini ya, di dalam teks bahasa aslinya mereka tuh maskulin semua, jadi itu pria gitu. Memang perempuan tuh nggak wajar gitu ya, nggak wajar gitu ya, keliling seperti itu. Nah, ini laki-laki menurut data Alkitab seperti itu. Nah, kok ternyata kalau itu semua dicontohkan sebagai laki-laki semua, ternyata kita tuh dituntut untuk memperhatikan sama kita. Itulah yang bisa saya dapatkan ketika lihat ternyata kita laki-laki itu bukan perempuan, itu laki-laki semua. Kita dituntut untuk seperti itu. Sementara Sindi punya keterbatasan. Nah, di dimensi saya nih. Ketika kita menolong orang, kita coba pikir dulu. Jadi misalnya sekarang, apakah ada keluarga kita yang harus kita tolong? Berarti sementara kita pun tidak menolong dia. Kesibukan kita bekerja. Seberapa dekat kita dengan anak kita. Anak kita bisa berdarah-darah gitu, bayangkan gitu ya. Berdarah-darah karena mereka sedikit berjumpa dengan kita, terus mereka perlu sharing ke kita, tapi kita nggak ada waktu buat dia. Bukan kita mau ngeles, tapi memang pagi-pagi kita udah berangkat kerja, pulang malam capek, dilaporin anak seperti ini, kadang kita malas, kadang anak-anak telepon kita sendiri, bisa kita di tempat kerja, kita jawabnya nanti ya, penting nggak penting nanti aja ya. Jadi waktu dengan anak pun kita akan sulit gitu kan. Nah, kita perlu perhatikan, jadi jangan-jangan yang perlu ditolong itu keluarga kita. Bisa anak kita, bisa istri kita, jadi kita membuka wawasan seluas-luasnya. Nah, disitulah kita coba, siapakah saya? Apakah saya tetap menjadi imam bagi keluarga saya, yang melewatkan untuk seharusnya kita bisa melakukan sesuatu, atau kita menjadi orang Lewi yang ini kalau ya orang Lewi dikatakan para pelayan, ya kita ini kan pelayan juga, kita melewatkan kesempatan untuk menolong anak kita, istri kita, atau saudara kita, atau justru kita serius sekarang memikirkan bagian-bagian itu. Nah, inilah yang perlu lebih dalam kita amati. Saya ingin sharingnya seperti ini. Coba kita perhatikan sungguh-sungguh dalam waktu yang ada. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengerti apakah ini harus tolong atau tidak gitu ya. Kita bayangin satu-satu gitu, istri kita. Jadi kita sudah tahu enggak dalam-dalamnya tentang dia. Ada bagian mungkin kita nggak tahu dan pastinya, tetapi perlu enggak kehadiran kita, kalimat kita ada di sana. Juga anak kita. Apa kita sudah mengetahui sungguh-sungguh, dia cerita keadaannya, belum tentu hatinya cerita. Nah, itulah yang coba kita dalami sebagai para pria yang di GKI Pengharapan ini.
dan saya juga membuka dimensi yang lain. Jangan-jangan yang butuh pertolongan itu kita. Jadi kalau siapakah saya, orang imam, Lewi, dan juga orang Samaria, jangan-jangan kita yang dirampok dan kita butuh pertolongan dari keluarga kita nggak ngerti. Jadi saya sekali lagi kita membebaskan untuk, ini bukan tafsir Alkitab gitu kan, saya juga ingin ajak bersama, yuk kita berpikir siapakah saya ini. Saya dorong, jangan-jangan kita yang perlu pertolongan. Nah, masalahnya di sini, kalau kita perlu pertolongan, bagaimana cara kita minta tolong? Kita ini kan kepala keluarga gitu, minta tolong istri bisa malu juga gitu kan. Apalagi minta tolong anak gitu kan. Posisi saya ini juga sulit. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya misalnya punya problem keluarga. Saya mau dengan siapa? Saya mau dengan bapak-bapak, malu kan. Woi, pendetanya dua masalah gitu kan. Betul kan? Jangan saya perlu gimana saya mengatasi hal itu. Nah, makanya dengan adanya kompak ini saya pikir bagus. Kita bisa sharing. Sharing anak-anak itu bagus. Makanya kan dibuka semua di di video, tapi sekarang mereka udah pintar potong, mereka sharingnya bebasin. Saya pikir kita bisa setidaknya ada satu model yang bagus untuk kita bisa sharing keadaan kita. Jangan-jangan kita menemukan siapa saya, jangan-jangan kita juga yang perlu ditolong, ya kita sama-sama saling dengan sharing seperti ini kita akan saling membangun gitu. Kita diperkaya, siapa yang kita tolong, atau ada masalah apa kita bisa sama-sama saling membangun. Yaitu sharing daripada saya. Sekali lagi ini tidak ada benar dan salah, kita akan coba sharing-sharing aja. Bikin ini kompak ini intinya menurut saya perlu gitu. Ya, silakan yang lain masih ada lagi. Pak Awet, Pak Triyono, Pak Jun, Pak Haji live ya. Mungkin lagi kopi mungkin. Lagi kopi. Pak Awet mau cerita, Pak Awet? Bingung mau. Nggak ada cerita yang spesifik ini. Yang spesial ya, Pak. Ya, oke. Pak Triyono, Pak Jun. Oh ya, videonya Kadang hati sih Pak ya. Kalau menurut saya ya kita menolong atau ditolong itu ya saya sering kali merasa ada suara hati ya yang mengatakan sesuatu atau ngingetin sesuatu ya. Seperti waktu ada penipu di gereja di Koinonia Surabaya, kan dulu kan saya bergereja di sana ya. Ada seorang ibu itu yang duduk ke depan kesaksian gitu kan. Ya minta ditolong. Nah, tapi biasanya kan saya kepengen nolongi gitu. Tapi kok kayak curiga gitu dengan tuturnya, dengan apa yang disampaikan kayak ya too good to be true untuk orang mengalami hal seperti itu gitu. Dan kebetulan ya ngecek waktu itu ngecek kemana ya? Menurut saya saya ngecek ke handphone ya. Intinya menemukan pengalaman cerita yang sama gitu loh, bahwa orang itu punya kesaksian yang bohong dan ceritanya mirip gitu kan. Ya terus kita coba cek kira-kira benar apa enggak gitu. Dan waktu itu ada Bu Lydia Setiawan itu loh, anaknya Pak Andreas Setiawan ya. Dan kita bareng-bareng sepakat bahwa ya ini orang yang sama ini yang menipu kita. Jadi paling enggak kita juga nggak nangkep atau nggak mergoi dia, tapi kita sepakat untuk ya nggak perlu ditolong lah gitu. Maksudnya kita nggak tergerak gitu untuk memberikan pertolongan karena justru malah curiga gitu kan. Ya mungkin seperti yang Pak Hendra bilang tadi, karena kelihatannya ini kok pasti ya orang ini nggak beres gitu loh. Nah itu juga hati juga digerakkan. Nah kalau yang kejadian di Sidoarjo itu memang anehnya gini, saya tuh biasanya nggak mau di bahu jalan kan kalau di tol itu. Tapi justru kali itu ngeliat ada macet dari jauh, ya saya kayak pengen cepat pulang, makanya saya lewat bahu jalan gitu. Dan berhentinya ya waktu itu ngelihat ada orang itu. Kalau enggak mungkin ya orang itu mungkin nggak tertolong juga gitu, karena nggak ada yang bisa nolongin. Jadi memang menurut saya kadang-kadang hati kita memang digerakkan ya nolong atau nggak nolong. Kadang meskipun kita merasa bakal ditipu, kalau kita merasa tergerak untuk nolong ya iya. Karena kadang-kadang juga ada orang minta sumbangan kan, saya juga enggak tergerak gitu loh. Kalau di mall kan kadang-kadang ada yang minta sumbangan gitu ya untuk anak asuh gitu.
Ya ada kalanya saya tergerak, ada yang enggak. Ini juga saya ada yang merasa bersalah juga karena ya BVI itu ada 2 anak yang memang sudah beberapa tahun saya bantu sponsori gitu ya. Tapi mereka berusaha untuk reach out gitu. Pengen ya saya disuruh cerita gitu kan. Ini sponsornya siapa sih, keluarganya apa. Tapi memang saya nggak kepengen ya mereka tahu gitu siapa yang nolongi mereka. Padahal mungkin juga mereka sangat kepengen tahu gitu ya. Dan mereka juga kadang-kadang ngirimi gambar hasil karyanya mereka gitu kan. Jadi difasilitasi oleh BVI-nya juga gitu. Ya saya ngeliat, tapi saya enggak pernah nulis cerita atau ngirim foto keluarga atau apa ke mereka gitu. Ya kadang merasa bersalah juga, apakah ini artinya saya nggak peduli sama mereka atau gimana, nggak tahu juga itu. Ya tapi hati nggak tergerak aja untuk melakukan itu, kayak merasa nggak perlu gitu loh. Iya, terima kasih Pak Teo. Jadi ini ada dimensi yang lain. Jadi sepertinya kalau nggak tahu nanti Pak Triyono kalau mau ngomong silahkan, Pak Jun atau Pak Alep mau ngomong silahkan aja, langsung aja ngalir kita ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita bukan simpulkan ya, tetapi ada sharing-sharing ini yang perlu kita perhatikan, spotlight gitu ya. Jadi ya kita tetap berusaha untuk membuka diri untuk menolong gitu kan. Ya menolong itu kan memang yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus gitu. Bagi kita orang-orang Menonet ini kan ya kita harus ringan tangan gitu ya untuk cepat menolong gitu, kita kan jadi ciri khas kita. Tapi yang lain juga kita perlu hikmat ketika itu menolong. Apakah benar orang itu pertolongan? Sementara kalau kita salah memberikan pertolongan, ada orang yang betul-betul butuh pertolongan gitu kan. Itu kan dalam pikiran kita seperti itu. Oh, saya salah menolong, ternyata ada orang yang butuh pertolongan, artinya itu tidak tepat pada yang kita sasar, dan akhirnya yang harusnya ditolong jadi nggak ketolong gitu. Jadi satu hal yang saya bisa tangkap dari sharing-sharing kita. Nanti kalau ada yang perlu lain lagi apa gitu, yang sharing-sharing kan sudah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi ya Pak Triyono, Pak Jun, Pak Alep kalau ada silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke ya, enggak ada. Nah, oke kalau enggak ada, sekali lagi terima kasih yang sudah sharing. Sekali lagi tidak ada yang benar dan yang salah. Tetapi yang ini kan kita di penghujung tahun. Jadi 2020 002 itu terakhir. Nah, besok 2021 001 kita mulai ya. Kalau Februari kita kan tiap bulan gitu ya, di 001. Nah, kita Natal biasanya kita sibuk gereja, sekarang kita tidak terlalu sibuk karena kita di rumah. Kesibukannya lebih banyak di rumah. Tapi dengan kita di rumah sebenarnya lebih banyak waktu untuk kita bisa berpikir yang lain lagi. Nah, saya mendorong untuk kenapa tadi siapakah saya? Jangan-jangan saya mau ditolong. Tetapi Natal ini kita diingatkan bahwasannya Tuhan itu melihat kita, orang yang perlu ditolong, dan dia di Natal ini dia hadir tempat kita. Jadi bayangan saya diperluas ketika membaca bagian ini di waktu-waktu Natal ya. Kalau dia umpamakan, ini perumpamaan orang sama yang baik hati, tapi sungguhnya Tuhan Yesus itu yang maha baik hatinya. Dia mau datang ke dunia, kita yang berdarah-darah, kita yang berlumpur dengan dosa, tapi Tuhan mau nembus dosa kita. Itu cara membaca saya di penghujung tahun dari perumpamaan orang sama yang baik hati ini. Oke, saya sudah selesai. Kita berdoa dulu nanti, atau Pak Teo dulu mau sampaikan sebelum ditutup. Oh ya, terima kasih Pak Edi untuk sharingnya. Senang dibukakan dimensi yang lain dari kisah tentang orang Samaria murah hati ini. Jadi kepikiran juga bisa jadi jangan-jangan saya itu justru orang Yahudi yang dipukulin, yang dirampok itu ya. Bisa refleksi, bisa introspeksi kapan saya butuh pertolongan orang dan bagaimana saya minta pertolongan, itu juga menarik untuk dieksplor. Terima kasih Pak Edi. Mungkin Pak Edi mau estafetkan ke siapa untuk next-nya yang akan mimpin diskusi Pak. Jadi ini hak prerogatifnya yang sekarang tugas gitu, untuk estafet Pak. Siapapun boleh. Oh iya, yaudah yang menang tadi deh. Hadiahnya. Okay. Recognition ya buat yang menang tadi. Hadiahnya ada yang merasa menang ya ini.
Oke, kalau Iya, yang Pak ice Anton breaking ya, Pak nanti Anton. Handi ya. Ice Iya. breakingnya Handi karena tertunda karena dia sakit. Nah, ya tetap jadi PR-nya dia lah gitu. Ya, Iya. nanti bisa tolong didoakan juga untuk Handi supaya cepat sembuh gitu ya. Silakan Pak Edi kalau mau nutup Pak. Iya. Oke, satu, tapi saya kasih sedikit kalimat ya. Kita konsepnya kompak ini sesuai disampaikan Pak Tio, kita itu kan ya firman yang penuh gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak mengalih sharing. Maka bisa dorong juga, yuk kita sharing terbatas pada kita bisa tolong menolong dalam persekutuan kita. Jadi bukan juga kumpul-kumpul aja, ya enggak. Tapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama. Oke, senang kali ini kompak bisa terus jalan ya, ini luar biasa. Ya mari kita berdoa ya. Bapak surga, terima kasih di malam hari ini kami boleh membagikan kisah kami pada rekan-rekan kami. Kisah bagaimana Tuhan yang menolong kami, yang mengangkat kami dari lumpur dosa dan mengampuni kami. Dan sungguhnya Engkau juga mendorong kami untuk kami melakukan bagaimana kami menjadi alat Tuhan, menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi biarlah malam hari ini kami juga rindu ya Tuhan. Kami boleh menolong terutama pada saudara-saudara seiman kami. Kiranya melalui persekutuan kompak dengan pengharapan ini, kami semakin dalam mengerti satu dengan lainnya dengan anggota kompak yang pengharapan. Bukan kami hanya mengenal nama, bukan kami mengerti pekerjaannya, tapi lebih dalam daripada itu. Sehingga kami bisa mengerti apa yang bisa menjadi bagian dari kami yang bisa kami bagikan pada rekan-rekan kami, sekaligus apa yang bisa kami dapatkan dalam membangun iman kami, membangun masa depan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Theo, berkati Pak Anton, berkati Pak Triyono, berkati Niko, berkati Pak Endra, berkati Pak Alep, dan berkati Pak Jum, dan juga Pak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.